Kalau kamu overthinking, tonton ini sampai selesai. Kamu pernah nggak duduk diam, tapi pikiranmu nggak pernah berhenti? Satu hal kecil bisa berubah jadi ratusan kemungkinan di kepalamu. Kamu mengulang kejadian yang sama lagi dan lagi dan lagi, mencari jawaban dari sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Dan yang paling melelahkan, kamu sadar kamu overthinking, tapi kamu nggak bisa berhenti. Kamu bilang ke diri sendiri, udah, stop mikir. Tapi beberapa detik kemudian, pikiran itu balik lagi. Lebih kuat, lebih berisik, lebih menekan. Dan tanpa kamu sadari, overthinking pelan-pelan menguras energimu. Bukan cuma capek secara pikiran, tapi juga capek secara emosional. Kamu jadi ragu untuk mengambil keputusan. Kamu jadi takut mencoba hal baru. Kamu jadi menunda dan terus menunda. Bukan karena kamu malas, tapi karena kamu terlalu banyak berpikir. Kamu mencoba memprediksi semuanya. Apa yang akan terjadi kalau kamu gagal? Apa yang orang lain pikirkan tentang kamu? Apa yang bisa salah dari setiap langkah yang kamu ambil? Dan akhirnya kamu tidak melakukan apa-apa. Dengar ini baik-baik. Overthinking itu bukan tanda kamu pintar, bukan juga tanda kamu hati-hati. Overthinking adalah tanda bahwa kamu terjebak di kepalamu sendiri. Kamu menciptakan masalah yang sebenarnya belum tentu ada. Kamu membangun ketakutan dari sesuatu yang belum terjadi. Dan semakin lama kamu di sana, semakin sulit kamu keluar. Kamu seperti berlari di tempat, terlihat sibuk, tapi tidak kemana-mana. Sekarang, coba tanya ke diri kamu sendiri, berapa banyak waktu yang sudah kamu habiskan hanya untuk memikirkan sesuatu tanpa benar-benar melakukan apa-apa? Berapa banyak kesempatan yang kamu lewatkan hanya karena kamu terlalu takut pada kemungkinan yang bahkan belum tentu nyata? Inilah yang jarang disadari banyak orang. Kejelasan tidak datang dari berpikir lebih lama. Kejelasan datang setelah kamu mulai bergerak. Kamu tidak akan pernah merasa siap sepenuhnya. Kamu tidak akan pernah punya semua jawaban sebelum kamu mulai. Karena hidup tidak bekerja seperti itu. Orang-orang yang terlihat percaya diri bukan karena mereka tidak takut, mereka tetap takut. Bedanya, mereka tetap melangkah. Mereka tidak menunggu pikiran mereka tenang. Mereka tidak menunggu semua terasa sempurna. Anggap saja seperti suara di latar belakang. Ada, tapi tidak harus kamu dengarkan. Lalu, lakukan satu hal kecil. Setiap tindakan membawa kamu keluar dari kepalamu dan kembali ke dunia nyata. Dan semakin sering kamu melakukan ini, semakin kamu sadar bahwa banyak hal yang kamu takutkan ternyata tidak seburuk itu. Bahwa kamu sebenarnya lebih kuat dari yang kamu kira. Dan bahwa hidup tidak harus selalu dipikirkan terlalu dalam untuk bisa dijalani. Jadi kalau hari ini kamu merasa terjebak di pikiranmu sendiri, kalau kamu merasa lelah memikirkan semuanya sendirian, ingat ini, kamu tidak butuh lebih banyak berpikir. Kamu butuh bergerak.